Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua karena udah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk kita melakukan sesi bimbingan kelompok. Nah, saya sangat menghargai ketersediaan teman-teman untuk bersama mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nah, semoga kegiatan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin kita awali dengan doa supaya segala yang kita lakukan hari ini atau kegiatan yang kita lakukan hari ini itu berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, sebelumnya ada yang udah tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Atau udah ada yang pernah dengar nggak? Ya Bu, kayak diskusi sharing-sharing gitu. Oke, bener banget. Ada yang mau kasih masukan lagi? Saya Bu, lebih kayak ke mungkin mendengarkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman gitu Bu. Oke, baik. Benar sekali ya teman-teman bahwa bimbingan kelompok ini itu adalah sebuah layanan bimbingan konseling yang mana itu kita lakukan secara berkelompok. Nanti kita akan berdiskusi, Ibu sudah menyiapkan sebuah topik, nanti kita akan membahas bersama. Teman-teman bisa berbagi pengalaman ataupun teman-teman bisa berpendapat seperti itu. Dan di sini kita tidak membahas permasalahan teman-teman secara pribadi. Jadi kita akan melakukan kegiatan ini bersifat edukatif dan preventif, yaitu berbagi atau bertukar pengalaman seperti itu. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu adalah untuk membantu kita memahami bagaimana cara membangun hubungan pertemanan yang sehat, komunikasi yang sehat dengan teman-teman, dan juga bagaimana menciptakan hubungan pertemanan yang lebih saling menghargai, terbuka, dan juga harmonis baik di sekolah maupun dalam lingkungan kegiatan atau kehidupan sehari-hari teman-teman seperti itu. Nah, nantinya Ibu akan memberikan sebuah topik Ibu akan memberikan sebuah penjelasan materi dari topik yang sudah Ibu persiapkan. Nanti Ibu juga akan mengajukan beberapa pertanyaan bagi teman-teman sebagai refleksi, dan juga teman-teman itu dipersilahkan untuk memberikan pendapat masing-masing, dan di sini tidak ada yang akan disalahkan. Jadi teman-teman bebas untuk mau berpendapat, tapi tetap harus menjaga kekondusifan dan saling mendengarkan. Jadi dalam sesi ini tuh ada beberapa asas yang dipegang teguh ya teman-teman. Salah satunya adalah kerahasiaan, yang mana segala yang kita ceritakan dalam sesi ini itu akan dijaga kerahasiaannya. Dan Ibu juga berharap bagi teman-teman agar apa yang kita bicarakan di sini biarlah selesai di sini saja dan tidak sampai terbawa keluar seperti itu. Ibu juga mau teman-teman itu bercerita atau memberikan pengalaman teman-teman itu dengan sukarela ya teman-teman, dan tanpa ada yang ditutup-tutupin. Oke, baik. Mungkin Ibu udah menjelaskan sejauh itu, tapi mungkin teman-teman belum kenal sama Ibu, karena ada juga pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama Ibu Dina Farida Sagala. Teman-teman bisa manggil Ibu Dina. Di sini Ibu berperan sebagai PK atau pemimpin kelompok yang akan memandu jalannya sesi kita pada hari ini. Di sini Ibu nggak mau perkenalan sendiri, Ibu juga mau mengenal kalian satu persatu. Mungkin teman-teman dapat bergantian ya untuk perkenalan. Ibu mau disebutkan nama dan juga sebutkan apa sih hal yang paling penting dalam pertemanan seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Ya. Oke, mungkin dari Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Yunita Malasari. Teman-teman bisa memanggil saya Yunita, dan hal penting dalam pertemanan itu adalah komunikasi dan kepercayaan Ibu. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut ngomong. Perkenalkan saya Dinda. Kalau hal yang penting dalam pertemanan menurut saya itu adalah saling pengertian. Oke, baik. Mungkin bisa belajar. Perkenalkan saya Purwakayudi Pramuka, biasa dipanggil Indira. Yang penting dalam pertemanan itu seperti kerjasama dan saling membantu. Oke, baik, dilanjut. Perkenalkan nama saya Fadila. Menurut saya yang paling penting dalam pertemanan itu mungkin saling jujur dan saling bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Oke,
Oke, baik, terima kasih ya teman-teman untuk perkenalannya dan mungkin bisa lebih mengenal kalian. Ada Mbak Yunita, Mbak Dinda, ada Mbak Indira, dan juga Mbak Fadila. Dan di sini mungkin teman-teman bisa lebih mengenal satu sama lain karena sudah tahu nama temannya masing-masing. Oke, baik teman-teman, karena di sini udah saling perkenalan dan juga teman-teman udah saling tahu nih nama teman masing-masing. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngelakuin ice breaking biar kita lebih hangat lagi dalam melakukan sesi ini. Jadi di sini ice breakingnya itu adalah remember word. Jadi nanti teman-teman itu ini kegiatannya ini permainannya sama kayak sambung kata, tapi teman-teman harus tetap menyebutkan kata sebelumnya seperti itu. Kamu mengerti? Oke, mungkin nanti di sini dilakukan berurutan saja. Ibu nggak mau nunjuk-nunjuk biar nggak pada bingung. Mungkin bisa dimulai dari Mbak yang di sebelah sini, sebutkan satu kata. Rumah. Bacakan. Rumah kaca. Rumah kaca matahari. Rumah kaca matahari nuklir. Rumah kaca matahari nuklir bom. Rumah kaca matahari nuklir bom. Rumah kaca matahari nuklir bom duar meledak. Rumah kaca matahari nuklir bom duar matahari meledak BMKG. Boleh? Rumah kaca matahari nuklir bom duar meledak BMKG memberitahu. Rumah kaca matahari nuklir bom meledak duar meledak BMKG memberitahu presiden. Oke, masih sanggup Mbak? Rumah kaca matahari nuklir bom duar meledak BMKG memberitahu presiden menteri. Rumah kaca matahari nuklir bom duar meledak BMKG memberitahui presiden menteri Medan. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, di sini kelihatan ya ternyata ingatan teman-teman itu masih sangat tajam seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya teman-teman. Jadi kan kita udah saling mengenal, kita juga udah ngelakuin ice breaking untuk seru-seruan, dan kini kita akan masuk pada tahap pembahasan. Jadi saya berharap teman-teman itu tetap aktif dan juga menikmati proses ini. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan tahap berikutnya? Siap. Oke, kalau ada yang masih merasa canggung ataupun masih belum berani untuk berbicara, itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena di sini yang paling penting itu teman-teman merasa nyaman dulu. Nanti kalau mungkin teman-teman udah ngerasa nyaman dan mau untuk berbicara, Ibu akan siap mendengarkan, dan Ibu mau teman-teman yang lain juga siap untuk mendengarkan temannya ketika berbicara seperti itu. Baik, topik kita pada hari ini itu adalah mengenai membangun hubungan pertemanan yang sehat melalui komunikasi. Jadi kita akan melihat mengapa komunikasi itu sangat penting dalam pertemanan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi hubungan pertemanan yang sehat itu sangat dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi. Kayak komunikasi itu, misal kita berkomunikasi tapi komunikasinya buruk, itu pasti pertemanan kita mungkin jadi renggang ataupun pertemanannya rusak. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan teman kita, itu akan mengurangi kesalahpahaman, membuat keterbukaan dengan teman, dan juga membuat rasa saling percaya seperti itu. Nah, kemampuan kita dalam menyampaikan perasaan dan pikiran secara sopan, jujur, dan jujur itu juga sangat penting dalam komunikasi. Nah, mari kita bayangkan sebuah contoh nih teman-teman. Misal teman-teman ini ngerasa kesel nih sama teman, tapi teman-teman malah milih diam, bukan untuk menyelesaikan masalah itu, bukan
ngajak si teman yang tadi itu buat ngobrol, aku kesel loh sama kamu, nggak seperti itu. Nah si teman yang bikin kita kesal ini itu dia nggak sadar kalau dia membuat kalian kesal. Nah ujung-ujungnya pertemanan kalian itu pastinya akan renggang nih teman-teman, dan itu nggak akan ada ujungnya karena nggak ada yang mau memulai. Yang satu masih bingung kamu kenapa diam, dan kamu juga ngerasa kesal kenapa dia nggak minta maaf seperti itu. Padahal kan kalau teman-teman mungkin kayak ngajak dia ngobrol terlebih dahulu, atau kalian ngajak ngobrol bareng kayak aku kesel loh kamu kayak gini, kenapa kamu kayak gini, mungkin teman-teman pertemanannya nggak akan renggang, nggak akan hancur seperti itu. Nah jadi kemampuan kita menyampaikan perasaan dan juga pikiran itu sangat penting ya teman-teman untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini mungkin Ibu mau nanya nih sama teman-teman semua. Nah, menurut teman-teman apa sih ciri-ciri komunikasi yang baik dengan teman? Mungkin bisa dimulai dari siapa? Ada yang mau ngajuin diri terlebih dahulu nggak? Oke, boleh. Jadi komunikasi yang baik dengan teman itu yang terbuka. Kalau misalnya kita nggak senang sama apa yang dilakukan sama teman kita tuh kita coba ngomong, aku kurang senang loh sama kamu yang misalnya kasar gitu, ya aku kurang suka loh daripada kita ngomongin ke orang lain terus kita dengar dari orang lain, kita kan bisa memecahkan perdebatan gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Indira. Mungkin ada lagi yang mau? Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin gak jauh beda dari Mbak Indira, dimana komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan kita tetap baik sama teman itu yang terbuka, yang apa adanya, tapi tetap saling menghargai perasaan sih Bu. Jadi komunikasi disertai dengan penghargaan gitu. Oke, ada lagi? Mungkin komunikasi yang baik antar teman ya Bu ya, itu saling jujur gitu, kayak sampein kalau emang kita kayak kurang suka atau gimana gitu. Yang paling jangan dipendam aja, biar kayak hubungan antar teman tuh ya tetap berjalan gitu, nggak ada yang diem-dieman atau salah prasangka gitu. Oke, benar sekali. Mungkin Mbak Indira? Kalau bisa sih komunikasi yang baik itu paling ini sih benar tadi, saling apa ya, ngomong aja apa yang kita rasain gitu. Jadi ketimbang kita harus kamu kenapa sih gitu, mending kayak kita ngejelasin aja perasaan kita biar dia juga paham, oh ternyata kita merasakan seperti ini gitu, baru nanti kita tanyain lagi dan make sure ke dia kalau kamu gimana gitu sih. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Benar semua pendapat teman-teman. Komunikasi yang baik itu tentunya keterbukaan dan juga kejujuran dari teman-teman masing-masing, karena itu dapat meminimalisir komunikasi yang buruk dengan teman ataupun kesalahpahaman seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau mendengarkan pengalaman dari teman-teman. Apakah teman-teman memiliki situasi ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik dengan teman-teman, dan apakah akibat dari komunikasi yang buruk itu seperti itu? Ada yang mau bercerita? Boleh. Saya tuh pernah ya Bu, ini lebih cerita ke pengalaman sih. Jadi kayak lagi kayak lagi bareng sama teman, tapi kayak lagi diem aja, terus tiba-tiba dia kayak mau ngomong, itu kayak mau ngomong gitu Bu, terus tiba-tiba nggak jadi gitu. Nah itu tuh saya kayak kesal gitu kan, kenapa mau apa mau aja, terus nggak jadi deh karena kita ngomong kayak gitu. Nah, terus saya tuh kayak saya jadi kesel sendiri kan, kenapa sih ditanya kok dia malah nggak jawab gitu, dan akhirnya ya saya jadi kesal, ya saya diemin aja, dan ujung-ujungnya saya jadi ngediemin dia gitu, dan akhirnya kita malah diem-dieman sampai besoknya gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik. Berarti komunikasinya buruk itu karena Mbak Dinda merasa kesal dengan teman Mbak Dinda gitu. Jadi mengakibatkan kayak pertemanan Mbak Dinda agak renggang seperti itu ya Mbak. Oke, ada yang lain? Oke, kalau dari aku sendiri Bu, aku juga punya pengalaman di mana mungkin ini tentang kayak belajar ya Bu, tapi ini mungkin cukup kita kenal saja. Kayak kerja kelompok, semisal dikasih tugas guru fisika atau kimia gitu Bu, terus tapi tugas dia tuh nggak dikerjain, terus dia benar-benar hilang, yang no kabar. Jadi kan kita yang udah tugas itu udah selesai tuh nungguin dia tuh kayak mana caranya, ditelepon nggak diangkat, terus di chat nggak dibalas juga, posisinya udah mau dikumpul tugasnya. Habis itu udah gitu kan
jadi teman-teman yang lain juga ikut kesal, apalagi bisa dibilang tuh teman dekat, bisa dibilang gitu kan Bu. Jadi kalau mau ngomong kayak gimana pun nggak enak, tapi negurnya tuh gimana sih selain diem ini kalau dilihat ketika saya udah diem kok dari pihak sebelah nggak ada untuk meminta maaf ataupun ngucapin sekedar sepatah dua kata itu nggak ada. Terus akhirnya sekarang tuh udah bisa dibilang hubungannya kurang baik banget. Tapi ketika ada momen dimana kita udah kayak udahlah kayaknya nggak bisa kayak gini lama-lama, dia udah mulai mau coba komunikasi dan melalui chat di WhatsApp tapi nggak dibalas sampai endingnya nggak pernah ketemu lagi. Dari situ kayak sadar sih Bu, seharusnya jadi bingung mau nyalain siapa, apa nyalain diri sendiri yang terlalu kaku, apa nyalain diri sendiri juga yang harus nunggu konfirmasi dari dia. Tapi posisinya ketika kita udah mulai mencoba membuka diri tapi nggak ada balasan, endingnya pun alhamdulillahnya udah mulai agak membaik sih Bu sekarang, karena saya pun udah mulai buka obrolan di grup WhatsApp. Tapi tiba-tiba dia bilang kangen, jadi saya juga kangen sebenarnya Bu, jadi kayak gitu sih, jadi kangen. Oke, baik, mungkin permasalahan dari Mbak Yunita itu diawali dari silent treatment ya, mungkin. Nah, mungkin masalahnya Mbak Yunita ini juga itu berpengaruh sama Mbak Yunita yang ngerasa overthinking. Di sini saya kah yang salah? Apa sebenarnya memang dia nih yang salah? Tapi kamu memilih untuk kamu minta maaf terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi si pihak satunya tetap tidak mau atau bahkan tidak membalas pesan kamu. Nah, di sini menurut Ibu perilaku kamu sudah baik ya Mbak Yunita, dan mungkin yang salah itu ada di komunikasi sistemnya. Nah, ada kayak yang lain yang mau berbagi cerita? Mungkin ini juga pengalaman dulu waktu aku SMP. Jadi aku pernah diam-diaman sama teman bangkuku. Jadi mungkin karena satu aku nggak sadar, aku pernah ngejatuhin cermin dia terus langsung pergi gitu aja. Itu salah aku sih jujur, dan aku kayak cuma sekedar minta maaf biasa aja gitu Bu. Mungkin dia ngerasa tersinggung kali Bu ya. Jadi di situ kita diam-diaman, akhirnya udah 3 hari diam-diaman. Aku bilang kenapa sih diam-diaman, terus ternyata dia ya itu Bu, karena ngerasa aku minta maafnya nggak kayak latas gitu Bu. Jadi dia jadi kayaknya harusnya aku minta maaf dengan terus. Oke, baik. Tapi udah baik kan? Udah. Oke. Sebenarnya cerita dari Mbak Fadila mirip sama contoh yang tadi aku bilang, kayak kamu kita kesal nih dibuat teman, tapi teman yang itu nggak nyadar kalau dia buat kita kesal. Tapi kamu udah bagus, kamu mau minta maaf sama teman kamu dan juga mengakui kesalahan kamu seperti itu. Mungkin dari Mbaknya ada? Kalau saya dulu sibuk pas SMP, jadi saya tuh punya circle saya ini ya, mungkin kalau dilihat orang kayak sering bareng gitu. Mungkin ada orang yang aslinya jadi ada yang ngadu domba circle saya ini. Nah, dan ada orang yang kayak dari circle tadi percaya aja, yang diomongin orang lain nggak konfirmasi ke kita, nggak ada yang diomongin, dia cuma percaya omongan dari orang lain itu loh, sama ke temennya. Di situ tuh kayak kita kan ngerasa nggak dihargain, terus ya tiba-tiba out dari circle, dan dari situ kita jarak dong, gara-gara dia ngerasa teman-temannya mungkin aku dan teman-teman lain nggak support dia. Itu cuma gara-gara dia dengerin dari satu teman lain. Kalau kita udah coba jelasin, tapi dia kayak dengerin dan tapi kalau sekarang udah lulus juga dari SMP, kan udah SMA, jadi kayak masih canggung sih Bu buat buka obrolan lagi, walaupun sebenarnya kayak pas dulu tuh sering banget bareng. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman semua udah mau berbagi pengalaman teman-teman. Jadi dari sini bisa kita lihat ternyata teman-teman semua juga memiliki pengalaman di mana komunikasi itu sangat berdampak ya terhadap pertemanan teman-teman sekalian. Jadi di sini Ibu mau teman-teman coba untuk memulai berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Kalau memang ada salah paham itu coba diluruskan seperti itu supaya pertemanan kalian itu tidak merenggang, karena dalam hidup ini kita pastinya butuh teman ya, karena nggak mungkin kita hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari siapapun. Oke, baik teman-teman, mungkin sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, Ibu mau teman-teman memberikan komitmen dari sesi kita kali ini, apa sih yang teman-teman bisa lakukan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, mungkin ada yang mau lebih dahulu mengucapkan komitmennya? Saya Bu. Oke, boleh.
Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan teman saya dan untuk mencoba mengerti dan mencari tahu dari dua belah pihak seperti itu. Oke, boleh. Selanjutnya siapa yang mau? Kalau saya mungkin saya berkomitmen untuk bicara jujur sih bahwa saya nggak nyaman dengan sikap dia seperti itu. Oke, banyak boleh. Saya kayak pertama mau kayak berkomitmen keras pengalaman dan juga mungkin untuk terkait komunikasi lebih sabar mendengarkan teman saya. Oke, baik. Kalau saya sendiri mungkin untuk bisa nggak usah takut kalau mau jujur gitu apa yang kita rasain, karena komunikasi kan penting ya Bu, jadi biar nggak salah paham sama ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah menyampaikan komentarnya dan semoga kita bisa menjalankannya. Mungkin Ibu mau kita melakukan sesi bimbingan berikutnya untuk mendengarkan cerita atau pengalaman teman-teman dari komitmen yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap pengakhiran. Terima kasih bagi teman-teman atas perhatian dan juga keaktifannya. Nah, sebelum kita akhirin, silakan masing-masing teman-teman itu menyampaikan apa sih pesan dan kesan yang didapatkan dari sesi bimbingan kita pada hari ini. Mungkin boleh dimulai dari sebelah sini dulu ya. Kesan saya jadi tahu kalau misalkan komunikasi itu benar-benar penting dalam sebuah hubungan, mulai dari pengalaman teman-teman sendiri, ternyata komunikasi emang sepenting itu untuk menjaga hubungan pertemanan. Oke, benar sekali yang Mbak. Ada yang mau lanjut? Oke, boleh. Kalau saya jadi dapat kalau misalnya pertemanan itu bisa dirusak karena komunikasi yang terbaik. Jadi sebisa mungkin menjaga komunikasi silakan. Kalau saya sih jadi tahu ternyata diem-dieman itu nggak menyelesaikan masalah sih. Jadi yang paling penting diajak ngobrol, diajak komunikasi biar jelas satu sama lain maunya apa. Ya, saya setelah dilakukannya bimbingan kelompok ini, jadi saya jadi tahu ternyata banyak orang yang mengalami permasalahan di dalam pertemanannya karena faktor ini itu adalah komunikasi. Dan tentunya saya juga ingin menjaga lagi kepada teman-teman saya saat ini untuk komunikasi lebih baik lagi, mengatakan apa yang tidak nyaman ataupun yang sukanya di mana bagian apanya gitu sih Bu. Jadi biar nggak kayak diem-dieman gitu, jadi ngerusak semuanya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman udah menyampaikan pesan dan juga kesannya. Ibu juga merasa senang kalau teman-teman memiliki sedikit penambahan informasi nih dari apa yang telah kita lakukan hari ini pada sesi ini. Nah, mungkin seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin kita akan melakukan sesi lanjutan ya teman-teman, karena Ibu juga mau mendengarkan cerita dari teman-teman apa sih perubahan yang teman-teman rasakan setelah kita berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita pada hari ini. Nah, mungkin karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang mungkin kita bisa akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.